Jadi ini TSE semua ya? 40 berapa ya? 40 46 orang di Google Classroom. Oh ya, untuk presensi silakan di Google Classroom ya sampai pukul 10.30 di pertemuan 2. Presensi di pertemuan 2, klik saja di situ kehadirannya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Guna Bangun Persada, kalian bisa panggil saya Pak Guna. Jadi saya ditugaskan oleh Prodi, khususnya dosen mata kuliah Sistem Tata Udara, ini membantu perkuliahan. Dikarenakan saya yang sedang tugas belajar, jadi tidak berdomisili di ITERA ya, atau di Lampung, jadi perkuliahan Sistem Tata Udara khususnya untuk pertemuan yang saya ajar itu diadakan secara daring atau online. Ya, jadi 7 pertemuan ke depan mungkin akan secara online sampai dengan UTS. Untuk kontrak perkuliahan kemarin sudah ya oleh Pak Riardian. Ketua kelasnya siapa? Belum Pak, kemarin itu pas pertemuan satu baru bilang kalau misalkan Pak Guna belum bisa ngajar di pertemuan ini gitu. Nanti untuk lebih lanjutnya bakal diinfo lagi di DCR gitu Pak. Jadi belum bahas kontrak kuliah? Belum Pak. Oke, saya cek dulu ya di minggu pertama ini, soalnya sudah tertera kontrak perkuliahan. Bentar. Oke. Oke, saya akan bahas kontrak kuliah dulu sebelum kita memulai perkuliahan. Saya pikir kemarin sudah ya. Tidak apa-apa. Oke, sudah terlihat kontrak perkuliahannya sini. Sudah aman, terlihat semua. Terlihat Pak. Jadi ini merupakan kontrak perkuliahan yang kemarin akan dibahas ya harusnya ya, tapi nggak apa-apa, saya ulas lagi. Nah, di kontrak perkuliahan ini seperti biasa pada mata kuliah pada umumnya, jadi di sini dipaparkan deskripsi singkat capaian pembelajaran sampai nanti pemberian nilai tugas, UTS UAS dan lain-lain sampai peraturan-peraturan yang kita sepakati. Nah, yang pertama mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan ya di semester atau di tahun ketiga, berarti tahun ketiga itu semester 5 dan 6. Biasanya itu dibuka juga di semester 7 dan 8. Jadi mata kuliah sistem tata udara ini merupakan mata kuliah pilihan di teknik sistem energi. Kebanyakan dari kalian mungkin yang semester 5, maaf, 6, 7, dan 8. Lalu dosen, maaf,
mata kuliah ini berbobot 2 SKS ya, dan dosennya ada 3 yang telah saya sebutkan di depan tadi, ada Bu Naima, Pak Rihardian, dan saya sendiri. Nah, ya kita bisa baca bahwasannya perkuliahan sistem tata udara itu meliputi siklus refrigerasi. Jadi ke semua deskripsi ini merupakan pendukung bagi kalian yang ingin mengambil tugas akhir. Nah, tugas akhir itu biasanya terbagi menjadi 2 kelompok keilmuan ya. Ada yang perancangan dan manajemen energi kalau di TSE. Nah, biasanya sistem tata udara ini mengarah ke manajemen energi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal teknis juga mendukung kalian mengambil konsentrasi atau keilmuan di perancangan energi. Ya, jadi ada siklus refrigerasi, komponen sistem udara, klasifikasi sistem kondisi udara, dan lain-lain. Nah, itu biasanya diaudit ya. Sebelum kita mengaudit, kita harus paham dulu bagaimana cara atau basis daripada fungsi atau cara kerja dari sistem tata udara. Jadi nanti kita akan bahas macam-macamnya. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran yang ada di RPS dan pengelompokan mata kuliah yang menurut rancangan studinya. Jadi ada capaian pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran. Tentu saja indikator itu memfasilitasi atau menilai daripada capaian pembelajarannya. Lalu ada strategi atau cara kita dalam perkuliahan ini, ada ceramah, diskusi, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Ceramah itu biasanya saya memberikan perkuliahan satu arah ya, dari saya ke kalian, lalu di sela-sela kita tugas, UTS, dan UAS. Nah, biasanya saya sih memberikan tugas dan kuis itu random ya, di minggu keberapa gitu saya memberikan kuis. Lalu kuis itu biasanya saya memakai Kahoot atau Quizizz ya. Kalau tugas biasanya tertulis, UTS itu biasanya saya tertulis juga, tertulis tatap muka ya biasanya di kampus. Lalu ada tugas itu terbagi menjadi 2, individu dan kelompok. Nah, nanti tugas itu antara saya yang memberikan tugas kelompok, Pak Rihardian atau Bu Naimah, Bu Khairul Naimah. Lalu kriteria penilaian ya, dengan bobot penilaian persentase tentunya dari UTS dan UAS itu masing-masing 30%, tugas individu atau kelompok itu masing-masing 15%, dan kuis itu 10%. Jadi total adalah 100%. Untuk kategori penilaian seperti biasa, lebih dari 80 itu mendapatkan peringkat lulus ya, dengan nilai huruf A sampai ke nilai akhir 0 sampai 41 ya. D dan E itu tidak lulus. Jadi saya harapkan ya di atas lah ya, nilai akhirnya range-nya di atas semua ya, antara 80 sampai ya 100 lah ya, paling minim AB lah ya, tidak sampai BC bahkan C, itu ya, saya hindari ya. Soalnya kalian nurut dengan strategi pembelajaran dan tugas-tugas ya, tugas-tugas yang nanti kami berikan. Nah, biasanya sih mata kuliah pilihan biasanya lulus, tapi range-nya nggak tahu di mana. Nah, ini jadwal perkuliahan kita selama 16 pertemuan ke depan ya. 16 pertemuan ke depan bisa kalian baca dari pengenalan jenis sistem tata udara, komponen utama dari mesin pendingin, siklus uap, refrigerasi, kompresi, dan lain sebagainya, sampai nanti kita mengetahui SKKNI dari bidang tata udara dan refrigerasi. Jadi itu merupakan
polisi energi di Indonesia tentang sistem tata udara sendiri. Jadi ada peraturan-peraturan yang mesti kita ketahui dan kita patuhi dalam sistem tata udara. Oke, untuk tata tertib karena kita online, jadi sebenarnya waktunya tentatif ya. Yang pertama itu kehadiran saya atau dosen 100%. Jika tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, biasanya saya membuat reschedule ya. Reschedule yang tentunya kita sepakati. Nah, makanya nanti kita akan buat grup WA atau ketua kelas deh. Saya minta satu orang ketua kelas atau perwakilan kelas ya, yang nantinya untuk mengkoordinir mahasiswa atau teman-temannya dalam perkuliahan. Jadi karena saya sedang tugas belajar dan waktunya juga masih banyak di kampus ya, banyak di lab, jadi waktunya masih tidak terpaku gitu. Jadi masih fleksibel. Bisa saja kita kuliah hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Atau kuliah di atas jam 6 sore gitu ya. Bisa saja. Jadi nanti saya minta tolong perwakilan kelasnya. Lalu apalagi? Berhak mengadakan tadi. Memberikan contoh juga berkaitan rapi dan sopan. Jadi ini on cam nggak sih? Wajib on cam nggak ya? Ya sebaiknya on cam ya, tapi ya kalau kalian berhalangan atau ada dalam perjalanan ya nggak apa-apa di off cam kan saja. Tapi usahakan on cam dan pakaiannya rapi ya, kayak meja gitu, kayak lagi kayak mandi lah ya. Jam 10 pagi mandi dulu, sebelum itu siap-siap kuliah. Lalu apabila kalian ada kuliah di kampus sebelum jam 10 ya cari tempat yang nyaman, misalkan perpustakaan. Lalu apalagi itu, karena biasanya saya dokumentasikan ya, saya record sih biasanya. Nah, recordnya ini nanti diberikan dosen penanggung jawab ya, apakah kalian nilainya bisa dinaikkan lagi ya, kalau misalkan ada kekurangan nilai misalkan dari dari perkuliahan, keaktifan kalian itu bisa dilihat rekamannya. Lalu saya memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot nilai Saya akan penilaian objektif ya. Yang saya bilang tadi, saya tidak mengharapkan nilai akhirnya itu di bawah A atau AB lah ya, minimal AB lah. Jadi anggap saja ini refreshing untuk dari mata-mata kuliah kalian yang lain yang mungkin sudah tapi ini juga susah sih. Jadi ada basis atau apa ya, prasyarat ya sebenarnya. Kalau kalian mengikuti sistem satu, saya nggak tahu nih di perwalian kalian bagaimana, di dosen wali kalian bagaimana. Jadi harusnya sih di RPS sudah dicantumkan mata kuliah prasyarat harus lulus sistem tata udara ini, pertama termodinamika, lalu lagi konversi energi ya. Itu sih yang paling penting, termodinamika, konversi energi. Jadi basisnya atau dasarnya dari situ. Lalu mahasiswa hak dan kewajibannya tidak boleh terlambat. Ya ini tentatif lah. Kalau selama kalian masih bisa presensi, bisa saya membuka presensi antara 30 menit sampai 59 menit ya. Jadi kalian ya harus cepat gitu presensi di awal kuliah. Lalu kalau pengen ingin off cam, mematikan kamera dan ingin pindah tempat atau ada dalam perjalanan, silahkan izin terlebih dahulu saja di kolom komentar atau chat di Google Meet. Tuh, Pak, saya izin mau pindah tempat gitu, saya off cam dulu, nanti saya on cam lagi gitu. Itu nggak apa-apa.
diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 80%. Nah, ini akan dihitung oleh Bu Naimah yang sebagai dosen terakhir di mata kuliah ini, nanti dihitung kehadiran kalian 80%, jadi maksimal 3 kali tidak mengikuti perkuliahan secara ya baik daring maupun luring. Mungkin nanti habis UTS jadi luring ya, saya tahu. Naimah sistemnya bagaimana. Lalu mahasiswa mengikuti kuliah dengan berpakaian rapi dan sopan, oke. Mahasiswa wajib mengikuti presentasi dan ujian. Nah, ini maksudnya presentasi ini tugas ya, dan UTS maupun UAS. Apabila kalian tidak mengikuti salah satunya, UTS atau UAS, kalian dipastikan nilainya akan rendah bahkan tidak lulus ya, karena bobot presentasinya itu paling tinggi UTS dan UAS. Jadi dipersiapkan jauh-jauh hari, dipersiapkan cara belajarnya, materinya, kesehatannya terutama, jangan sampai pada saat UTS atau UAS kalian sakit dan tidak bisa mengikuti ujian susulan. Jadi kalau tugas individu, kelompok itu masih bisa di inilah ya, dibuatkan susulannya ya. Tapi kalau sudah UTS dan UAS itu mungkin agak susah ya, karena harus mengatur jadwal yang lain. Ini referensi atau apa namanya, pustaka daripada mata kuliah ini, kalian bisa baca nanti kalau masih belum secara penuh mengerti ya. Biasanya di tugas akhir sih, nanti kalian, ini kan kita para dosen mencoba menggali tapi belum lebih dalam lagi. Nah, biasanya nanti tugas akhir kalian bisa membacanya lebih paham lagi. Jadi kita kasih clue-cluenya dulu di awal. Nah, apabila kalian tugas akhir, kalian bisa memakai referensi. Ada juga, kalau saya memakai referensi sendiri ya, nanti di PPT saya ada. Oke, lalu ini mahasiswa yang harus menandatangani kontrak perkuliahan, dan nanti Bu Naimah juga sebagai penanggung jawab mata kuliah ini menandatangani kontrak perkuliahan. Oke, apakah ada yang ditanyakan dari kontrak perkuliahan ini? Silakan. Atau ada yang mau disanggah? Sanggah atau beri masukan, silakan sebelum ditandatangani. Aman, Sentosa? Aman? Aman, Pak. Pak. Ini siapa jadinya yang mau? Ya, kenapa? Yang akan menjadi perwakilan kelas. Apa ya? Izin, Pak. Kalau kemarin itu kalau tidak salah ketua kelas itu Abil Ilham, Pak. Oh, udah ditentukan. Mana? Sudah, Pak. Muhammad. Oke. Siapa ini? Kok saya nggak bisa lihat nama kamu ya? Mungkin Muhammad Abil Ilham. Abil Ilham, kamu nanti ini ya, kamu bisa unduh ya atau download kontrak perkuliahan di pertemuan 1. Ini kan PDF ya, kamu tanda tangan, nanti diupload lagi di sini. Diupload kemana itu, Pak? Di Google Classroom. Bisa. Yang kemarin itu, Pak, saya udah ngirim ke Pak Riardian, Pak, kontraknya. Oh, udah ngirim. Udah Perlu dibacakan juga jangan-jangan kontrak kuliahnya. Gimana, Pak? Kontrak kuliahnya udah dibacakan juga, kayak saya tadi dijelasin.
Belum. Kemarin itu baru bahas kontrak aja, Pak. Oh, saya bahas lagi. Kata temennya tadi belum. Iya, 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 iya. Ya udah deh. Iya, iya, iya. Tadi bilangnya belum, makanya saya bacakan lagi kontrak kuliah. Oke. Iya, Ya Pak, udah yang nanti kemarin itu materi dikirim lagi pertamanya. ya ke kemana namanya? Dikirim di upload lagi di Google Classroom-nya ya. Baik, Pak. Terus saya bacain lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi sistem tata udara ya. Nah, ini referensi saya ya dalam membuat materi. Silakan dibaca. Ada ini, ada yang pernah punya mungkin ya. Saya banyak dari fisika dasar juga sih, seperti Yunus Cengel sama Michael J. Moran ya. Jadi apa namanya di TPB ya, TPB semester berapa ya, fisika dasar termo ya, semester satu ya atau dua, semester satu biasanya. Itu ada handbook eh, handbook fisika dasar ya, Yunus Cengel sama Michael J. Moran. Jadi di beberapa babnya itu ada tentang apa namanya, tentang sistem pendingin ya, atau lebih tepatnya termodinamikanya sih. Jadi tidak jauh-jauh dari siklus Rankine dan siklus pendingin yang nanti kita akan bahas. Kalian bisa baca lebih lebih dalam lagi ya di handbooknya ini. Oke, yang pertama kita, saya sudah record belum ya? Nah, ini merupakan gambar ya daripada ya kita sebutnya AC lah ya. Kalau di rumah gitu, di kampus, di kantor-kantor, di rumah sakit, di bank, sering banget kita di acara pernikahan ya, di gedung-gedung. Biasanya di gedung-gedung itu ada standing floor, lalu di rumah-rumah itu biasanya banyak wall mount ya. Lalu ada chiller, ada AC window ya, dan lain sebagainya. Banyak. Nah, ini semua adalah namanya air conditioning ya, atau kita sebut dengan AC. Nah, kalau di translate ke bahasa Indonesia, air conditioning itu ya jadinya sistem tata udara ya. Sistem tata udara. Nah, sistem tata udara itu apa namanya, banyak gitu bentuknya, sistem kerjanya pun berbeda-beda. Tapi intinya siklusnya sama, cuman memodifikasi sehingga untuk keperluan yang berbeda. Ini ada beberapa contoh yang sering kalian lihat sistem tata udara. Pak, izin slide-nya masih di bagian pertama ya? Bagian apa?
bagian awal pertama, masih slide pertama ya, Pak. Oke. Masih di referensi ya? Masih bagian judul, Pak. Sini sekarang sudah berubah? Masih masih di bagian Slide 1, Pak. Ya, sekarang sudah ke pendahuluan. Sudah, Pak. Ini jenis-jenis apa namanya AC ya. Jenis AC ada standing floor, wall mountain, ada apa namanya AHU ya, air handling unit, ada chiller dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang kita butuhkan daripada AC ini atau sistem tata udara ini? Ternyata yang paling kita butuhkan itu adalah kenyamanan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya setiap orang itu akan selalu ya menuju hal yang menurut mereka nyaman, ya. Yang baik, nyaman, lalu apa namanya tidak ya pokoknya mengurangi effort mereka lah dalam bekerja atau agar lebih produktif dalam beraktivitas. Makanya diciptakanlah namanya air conditioner. Nah, kenyamanan dalam suatu ruangan, khususnya di Indonesia, itu sangat tinggi kebutuhannya. Karena di Indonesia sendiri kita tahu negara kita ini beriklim tropis, ya, jadi sangat apa namanya sangat membutuhkan kenyamanan yang banyak dan yang utama ya. Oleh karena itu sistem pendingin ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi sekarang ini kita dengan mudah menginstalasi listrik, karena kan listrik merupakan energi primer yang mudah dikonversi menjadi energi lainnya. Karena energi listrik di negara kita itu sudah masif, sudah banyak digunakan, begitu pula kebutuhan orang-orang juga akan semakin meningkat. Contohnya di rumah kita, yang tadinya nggak ada AC, jadi ada AC-nya. Contohnya di ruang kuliah kita, yang tadi yang mungkin pakai kipas angin jadi ada AC-nya. Karena menurut mereka dan menurut kita itu lebih nyaman dibandingkan kipas angin mungkin. Nah, sistem tata udara juga memiliki beberapa fungsi dari apa namanya kita menginstalasi sistem tata udara atau AC ini. Nah, selain kenyamanan, di antara fungsi-fungsi yang ada itu adalah yang pertama mengatur temperatur udara atau suhu udara. Nah, suhu udara itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iklim tadi ya, iklim yang ada di Indonesia. Karena tropis iklim di Indonesia, makanya untuk memberikan temperatur yang rendah, yang sedikit rendah, makanya dipasang air conditioner atau AC di dalam ruangan agar tidak terlalu panas atau gerah. Yang kedua adalah mengatur sirkulasi udara. Nah, apabila tempat kita sirkulasi udaranya itu kurang baik ya, misalnya tidak ventilasinya itu tidak cukup, lalu arah pembuatan lubang angin atau pintu atau jendela itu tidak menurut kaidah apa namanya arah mata angin yang benar. Nah, oleh karena itu AC
itu atau sistem tata udara itu bisa membantu mensirkulasikan agar ruangan atau rumah kita itu menjadi lebih sejuk, lebih sehat untuk apa namanya kesehatan kita, untuk pernafasan kita. Nah, itu salah satunya. Jadi mensirkulasikan udara agar lebih bersih lagi di dalam ruangan itu sangat penting. Apalagi kalau kita beraktivitasnya di dalam ruangan. Lalu yang ketiga, mengatur kelembapan udara ya, atau humidity ya. Nah, kelembapan itu kaitannya juga dengan temperatur ya. Jadi semakin tinggi temperatur, biasanya kelembapannya pun akan semakin tinggi. Jadi kelembapan itu apa namanya banyaknya udara yang menguap pada suatu tempat atau suatu daerah tersebut. Banyaknya udara yang menguap. Jadi apabila banyak uap air di dalam suatu daerah atau tempat itu, maka kelembapannya akan semakin tinggi. Pun begitu di negara kita di Indonesia, kelembapannya tinggi karena udara iklimnya tropis dan temperaturnya itu ya kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Jadi penguapan, contohnya pada saat kita berkeringat ya, jadi kelembapannya itu tinggi. Yang keempat adalah mengatur kebersihan udara. Nah, mengatur kebersihan udara ini kaitannya dengan sirkulasi udara juga. Karena apabila kita mensirkulasikan udara secara baik, maka kebersihan udara pun akan mengikutinya. Artinya berbanding lurus gitu. Seperti kita halnya mengatur kebersihan. Misalkan kalian punya kolam ya, kolam ikan atau memiliki akuarium. Nah, biasa dikasih penyaring ya atau filter. Nah, filter itu atau penyaring itu mensirkulasikan dari air yang ada di dalam kolam itu keluar, lalu ditambahkan oksigennya, disaring kotorannya, lalu dimasukkan kembali. Nah, itu akan membuat kebersihan air akan semakin bagus ya. Begitupun dengan AC, air conditioner. Jadi di dalam AC itu kan ada filter ya, filter AC atau penyaring udara. Nah, itu tidak serta-merta langsung disirkulasikan saja, tapi disaring. Bahkan sekarang AC-AC yang sudah bagus itu ada penurun ya, atau pembunuh kuman atau pengatur bakteri. Jadi bakteri atau kuman yang ada di dalam ruangan itu lebih bisa dikendalikan lagi. Jadi ini merupakan fungsi daripada sistem tata udara di samping kenyamanan yang kita butuhkan yang paling utama. Nah, dengan demikian secara umum sistem tata udara berfungsi mempertahankan kondisi udara, baik temperatur maupun kelembapan udara agar terasa lebih. Jadi semua ini 4 fungsi tata udara berakhir pada kenyamanan lagi. Yang dimana kenyamanan yang paling utama dibutuhkan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini saya coret-coret warna merah ini, kelihatan nggak di sana? Nggak kelihatan Pak kalau dari layar. Nggak kelihatan? Tidak Pak. Saya pakai garis-garis warna merah ini, kelihatan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Akan di daftar. Nah, sekarang kelihatan nggak coret-coretan saya ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke deh.
berikutnya dari pendahuluan ya tadi. Berikutnya sebelum kita bicara lebih jauh, nanti kita bicara teknis ya. Mungkin pertemuan ketiga besok atau keempat, saya akan bicara teknis banget. Tapi sebelum kita bicara teknis, kita harus tahu dulu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam perencanaan sistem tata udara. Nah, kalian kan berencana ya, paling tidak berencana ingin mengambil manajemen energi. Nah, manajemen energi itu lebih banyak, sebenarnya lebih sulit sih. Manajemen energi itu lebih sulit karena mereka harus tahu teknis dan analisis ya. Teknis dan analisis. Tidak menutup kemungkinan perancangan juga harus sanggup teknis dan analisis, tapi kalau manajemen sebelum kita bisa menyimpulkan dan membuat suatu model, itu kita harus tahu dulu basicnya itu apa, dasarnya itu apa. Nah, di sini sebelum kita bicara lebih jauh, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sistem tata udara. Agar apa? Agar di dalam instalasi maupun di dalam running, di dalam apa namanya kerjanya kan pasti continue dan mungkin dalam waktu tertentu dan sangat lama ya. Harapan kita seperti itu. Nah, berkaitan dengan waktu itu, jadi hal-hal ini harus diperhatikan agar sistem AC atau air conditioning itu berfungsi secara maksimal dan efisien. Berfungsi maksimal. Jadi kan energi yang dibutuhkan dalam sistem tata udara atau AC itu tidak sedikit ya, apalagi energi listrik yang dibutuhkan. Jadi peralatan rumah tangga yang paling besar banyak makan listrik itu salah satunya adalah AC dibanding TV atau kulkas ya. Kulkas juga merupakan sistem tata udara ya, tapi dia bentuknya compact dan karena untuk pendinginan jadi lebih praktis. Sama sistemnya, siklusnya sama, tapi cenderung lebih rendah ya untuk listrik yang dipakai. Untuk heater, lalu AC, lalu apalagi water heater ya maksud saya, water heater, AC yang menggunakan listrik, lalu mungkin pemanas air ya, memanas air di ini. Kalau yang water heater itu kan buat keperluan mandi ya. Tapi kalau pemanas air untuk konsumsi juga itu sangat banyak ya makan listrik. Jadi memang harus diperhitungkan atau diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama adalah fungsi ruang ya. Fungsi ruang. Apa itu fungsi ruang? Jadi analoginya seperti ini. Kalian memiliki ruangan. Ruangan itu akan diisi orang ya, isi orang atau pekerjaan yang ada dalam ruangan itu. Jadi dan kalian ingin nyaman di dalam ruangan itu, maka dipasanglah AC. Nah, sebelum kita memasang AC di ruangan, kita harus tahu bahwasanya penggunaan ruangan itu berpengaruh terhadap temperatur ruangan. Karena ada orang yang saya bilang tadi, ada orang yang mengisi suatu ruangan dan orang itu atau baik orang maupun peralatan itu mengeluarkan kalori yang cukup tinggi. Jadi kita itu kan bahan bakar kita kan makanan ya. Makanan itu kan dicerna oleh tubuh kita. Nah, tubuh kita itu secara langsung kalau di sistem metabolisme itu kan di biologi itu melakukan pembakaran. Maksudnya pembakaran itu penyerapan nutrisi dan lain sebagainya, lalu sehingga menimbulkan kalori yang ada. Nah, kalori itu biasanya dikeluarkan oleh tubuh kita dalam bentuk keringat gitu ya, bentuk ya macam-macam ya. Salah satunya keringat. Jadi tubuh kita kan ada standar temperaturnya ya. Jadi kalau bisa tidak melebihi standar temperatur yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu agar nyaman dipasanglah AC. Nah, salah satunya itu. Jadi perbedaan fungsi ruangan dapat menentukan kapasitas suatu AC. Jadi ruangan itu dipakai untuk apa sih? Nah, itu berbeda juga kapasitasnya. Misalkan ya kamar tidur yang diisi oleh 2 orang beda dengan kamar tidur yang diisi oleh 1 orang. Ya.
Misalkan kamar tidur beda dengan ruang keluarga. Karena apa? Karena ruang keluarga itu lebih besar pertama, lalu orang yang di dalamnya itu juga lebih banyak. Misalkan kalau kamar tidur itu cuma 2 orang maksimal atau 1 orang, ruang keluarga itu bisa 5 orang, 6 orang bahkan lebih. Ya. Jadi frekuensi keluar masuk penghuninya itu cukup tinggi. Jadi semakin banyak pengguna AC atau banyak pengguna yang ingin buat nyaman oleh AC, maka daya yang dibutuhkan oleh AC juga akan semakin besar. Itulah maksud daripada fungsi ruangan. Fungsi ruangan itu, ruangan untuk apa sih? Lalu fungsi ruangan itu berkaitan langsung dengan ukuran ruangan. Nah, ukuran ruangan itu menentukan berapa BTU atau kecepatan pendinginan dalam sistem AC. Jadi satuan kecepatan pendinginan internasional itu namanya BTU atau kita sebut dengan British Thermal Unit atau ton refrigerant. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dengan satuan-satuan ini karena banyak yang berbeda di pasaran dengan apa yang kita pelajari di perkuliahan. Nah, BTU itu atau British Thermal Unit adalah kecepatan pendinginan untuk ruang 1 meter persegi. Jadi ukuran ruangan 1 kali 1 meter persegi ya, itu disebut dengan British Thermal Unit. Misalkan inilah 1 meter, 1 meter, 1 meter. Itu namanya BTU. Kecepatan ruangan dalam mendinginkan ruangan ini. Bentuknya balok ya, jadi 1 kali 1 kali 1 meter persegi itu 1 meter persegi atau 1 meter kubik lah. Biasanya untuk ruangan standar lebar dan panjang itu sama, tapi untuk lebar misalkan seperti ini ya. Saya hapus dulu. Saya agak belibet ini. Dan panjang itu beda-beda ruangan. Tapi kalau untuk tinggi itu biasanya disamain. Standarnya itu biasanya 3 meter. Jadi kita menghitungnya 1 meter kali 1 meter karena tingginya itu relatif sama ya, 3 meter, 2,5 sampai 3 meter. Jadi dihitung luasannya saja, lebar ya, dan panjang. Jadi 1 BTU itu untuk mendinginkan 1 meter persegi itu ruangan itu. Berapa kecepatannya? Semakin besar ukuran ruangan, maka akan semakin besar pula BTU yang dibutuhkan. Semakin besar BTU, maka akan semakin besar pula gaya AC yang akan dibutuhkan. Jadi kaitannya langsung ke fungsi ruangan. Ya. Di kalimat terakhir, nah, ini juga berhubungan di kalimat terakhir. Sampai sini ada pertanyaan tentang fungsi ruang dan ukuran ruangan? Silakan. Lanjut. Sejauh ini masih aman, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Nah, berikutnya dari fungsi ruangan dan ukuran ruangan itu berkaitan juga. Nah, jadi ada beberapa hal nih berkaitan juga dengan beban pendinginan. Apa sih beban pendinginan? Beban pendinginan itu kita sebutnya internal heat gain ya. Internal heat gain. Heat gain itu penambahan panas dari dalam. Ya, biasanya kita sebut beban pendinginan yang berasal dari dalam ruangan atau internal heat gain. Dan juga jadi ada 2 ya beban pendinginan ini. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Jadi 2. Kalau yang dari dalam internal heat gain dan luar ruangan. External heat gain ya berarti yang dari luar.
Dari dalam ruangan, misalkan dari jumlah penghuni atau orang yang ada. Seperti yang tadi ya, jadi fungsi ruang dan ukuran ruangan juga itu sangat berpengaruh ke beban pendinginan. Yang dari dalam, itu contohnya adalah penghuni atau orang, atau apapun yang ada di ruangan. Tidak hanya orang yang mengeluarkan kalori atau panas, ternyata benda-benda seperti eh, meja, lampu, penerangan, lalu kulkas itu memiliki panas. Komputer, laptop kita, HP kita, charger kita, apalagi meja, kursi, lemari. Nah itu adalah faktor-faktor internal dalam beban pendinginan. Jadi semua itu memiliki kalor yang dilepas. Nah, semakin banyak benda di dalam ruangan, maka beban pendinginan pun akan semakin tinggi. Itu yang dari dalam. Kalau yang dari luar, apa Pak? Misalkan penggunaan peralatan yang, bukan peralatan, penggunaan ventilasi atau kaca jendela. Nah, kaca jendela atau cahaya matahari itu biasanya dari luar karena mengalami radiasi ya, antara media yang satu dengan media yang lainnya, atau konveksi ya, secara konveksi itu masuk ke dalam panas dari matahari, terutama atau matahari pada saat pagi atau sore hari. Oleh sebab itu AC-nya akan bekerja dengan berat nih, karena dia akan mendinginkan mendinginkan udara yang dari luar itu, atau panas yang terjadi di luar itu. Oleh karena itu seperti cahaya matahari mengeluarkan energi panas melalui dinding, atap atau jendela. Jadi pemilihan atap, pemilihan dinding, atau pemilihan jendela kaca itu sangat berpengaruh pada beban pendinginan. Nah, saya tambahkan lagi yang dari dalam itu, mengapa beberapa peralatan listrik mengeluarkan panas. Contohnya ada ada lampu ya, terutama lampu pijar yang memiliki panas yang tinggi, makanya diganti dengan lampu hemat energi atau lampu LED. Lalu ada kulkas ya, lalu ada apalagi komputer yang tadi saya bilang, dan lain sebagainya. Itu merupakan beban pendinginan. Dan juga pemilihan lantai ya, apakah lantai itu berbahan dari marmer, dari keramik, atau dari kayu, itu sangat berpengaruh juga dengan beban pendinginan. Yang keempat adalah banyaknya kaca jendela. Nah, ini berkaitan juga dengan kalimat terakhir di faktor beban pendinginan. Nah, mengapa kaca jendela ini sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali karena kaca jendela atau glass block ya, yang kayak seperti batu bata ya, tapi dia bening ya, tapi dia transparan. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Beberapa pemilihan material itu mungkin dilakukan atau dipilih karena untuk menghemat energi pencahayaan. Jadi kalau siang hari dipasang kaca jendela karena agar lebih tidak banyak menghidupkan lampu pijar ya, atau lampu LED ya. Oleh karena itu kan kebutuhan listrik pun akan semakin rendah. Tapi di lain pihak, apabila kita tidak mendesain itu secara baik, itu akan mengakibatkan radiasi malah di dalam ruangan itu, seperti efek rumah kaca ya, mengakibatkan radiasi dan temperatur di dalam ruangan naik. Oleh sebab itu biasanya dipasang AC. Nah juga ada beberapa kesalahan juga, dia pasang AC di banyak ruangan yang memiliki kaca ya. Adalah di Hitera, beberapa gedung di Hitera juga ada seperti itu. Dia banyak memasang kaca jendela, terutama kaca ini ya, kaca transparan ya, di ruangan yang untuk perkuliahan, padahal ruang kuliah itu sebaiknya tidak usah banyak kaca jendela, tapi yang penting nyaman, yang penting udaranya sirkulasinya baik. Ada beberapa yang menghitung atau merencanakan bahwa dia mungkin lebih hemat energi karena
Apa karena tidak banyak pencahayaan yang dipakai. Artinya banyak cahaya matahari yang masuk dan penggunaan listrik untuk penerangan itu sangat rendah. Tapi di lain pihak, di lain sisi terjadi radiasi di dalamnya. Jadi panas yang berlebih, apalagi kalau kita kuliah pagi-pagi atau sore hari. Akibatnya apa? Akibatnya karena mahasiswa yang sedang berkuliah itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan pada saat itu tidak nyaman, akhirnya dipasang AC. Jadi AC-nya itu kayak percuma gitu, bukan percuma sih. Banyak losses lah, kehilangan energi. Nah, tapi bisa diatasi walaupun tidak 100% mengatasi masalahnya, bisa diatasi dengan memakai film ya, kaca film. Jadi di bagian dalam kaca jendela yang transparan itu dilapisi oleh film lagi agar cahaya matahari yang mau masuk itu sedikit terkurangi ya. Berarti ya jadi lebih nyaman lah di dalam. Itu ya, jadi kaca jendela yang harus diperhatikan dalam perencanaan sistem tata udara. Ya, kaca jendela dan blok kaca itu sangat mempengaruhi penggunaan kapasitas AC yang diperlukan. Untuk ukuran ruangan yang menggunakan kaca lebih dari 70%, sebaiknya menggunakan kaca film yang dapat menahan sinar UV untuk mengurangi beban pendinginan. Seperti ini. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Pak. Yang kelima yaitu penempatan air conditioner ya. Jadi seperti ya saya bahas salah satu air conditioner aja, ini namanya AC split ya. Jadi AC split itu ada dua bagian terpisah. Jadi yang ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam itu merupakan evaporator, yang di luar itu merupakan kondensor dan kompresor. Biasanya seperti itu. Nah, pemasangan AC atau AC split indoor itu memperhatikan hembusan angin atau airflow ya dari blower AC tersebut. Jadi penentuan arus angin atau hembusan yang tepat membuat udara yang dikeluarkan lebih merata dan tidak hanya berkumpul di satu titik saja. Biasanya itu ditempatkan di atas AC splitnya, di evaporator itu atau blowernya itu diletakkan di atas ruangan dan ada perhitungannya sendiri cara penempatannya. Lalu, nah yang saya mau tanyakan, mengapa selain ini ya, selain airflow, selain memperhatikan airflow, menurut kalian mengapa AC ya, AC yang di dalamnya itu diletakkan di atas ruangan? Nah ini contohnya diskusi ya. Saya tanya, kalian menjawab, atau kalian tanya, saya menjawab. Selain airflow atau hembusan angin, apa alasan untuk AC ditempatkan di atas ruangan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk AC sendiri kenapa diletakin di atas itu? Mungkin karena kalau misalnya di bawah dia itu untuk apa sih hembusan, enggak ada hembusan, tapi apa sih angin yang dihasilkan itu merata dari atas ke bawah gitu Pak. Jadi misal dia kalau dari bawah mungkin aliran udaranya itu enggak membuat ruangan itu jadi dingin, jadi jatuhnya cuman di bawah doang, enggak menyeluruh gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain, teman-teman? Silakan menambahkan. Secara logika juga seperti itu ya, tapi ada maksud tersendiri sebenarnya. Secara logika emang ya Pak, kalau di bawah ya berkumpul di bawah aja Pak, ke atas gitu kan, udara dingin.
Pak kalau di bawah nanti ketendang, atau nanti kalau di bawah suka dimainin anak-anak gitu. Ya juga bisa juga, alasannya banyak ya sudah. Tapi ada yang lebih saintis ya, lebih apa namanya, lebih, ya kita kan sebagai engineer gitu, jadi harus tahu ya, Pak. Tidak hanya menduga-duga saja. Ada lagi teman-teman? Saya Pak, mungkin Ya. karena udara dingin bergerak ke bawah ya Pak. Kenapa itu? Udara Gerak ke dingin, bawah. iya bergerak ke bawah. Geraknya kenapa ke bawah? Ya karena memang kenapa ya? Karena Udara panas bergerak ke atas gitu Pak. udara panas bergerak ke atas, udara dingin bergerak ke bawah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Izin menjawab Pak, mungkin untuk Ya. mengoptimalkan kinerja dari AC tersebut, seperti yang Rizky Suparman bilang tadi, untuk meratakan sirkulasi udara, kalau di bawah itu mungkin kurang optimal, jadi AC akan bekerja lebih keras dan berpengaruh pada pemakaian energinya Pak. Pasti akan bekerja lebih keras. Oke, bisa. Udara panas naik ke atas, udara dingin turun ke bawah, itu juga bisa. Tapi alasannya kenapa itu bisa naik dan turun gitu loh. Ayo, satu lagi. Semua jawaban nggak ada yang salah ya, tapi ya kurang tepat, kurang tepat saja. Nggak ada yang salah. Jadi itu faktornya banyak alasannya. Ada yang saya kan dari airflow, lah dari airflow-nya. Tapi kenapa itu bisa lebih merata? Oke, satu lagi. Ada lagi? Silakan. Pak mungkin mau nyoba ngejawab Pak. Ya, silakan. Mungkin karena di dalam satu ruangan itu ada terdapat perbedaan massa jenis yang dimana ada udara panas dan dingin. Jadi yang dimana udara panasnya itu dari atas dan udara dingin itu di bawah. Itu kayak dianalogikan mirip korek api gitu Pak, yang dimana menghasilkan api dengan massa jenis yang lebih ringan daripada udara sekitarnya. Jadi gimana ya bilangnya, kayak udara dingin AC itu bakal berpindah dari atas ke bawah, sementara udara panas itu akan berpindah dari bawah ke atas gitu. Udara panas akan berpindah dari mana? Atas ke bawah. Dan udara Iya. dingin akan berpindah dari bawah ke atas. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Coba ya, kira-kira apa sih alasannya? Oke, banyak ya tadi ya. Ada yang di bawah karena kalau di bawah ngumpul di satu aja Pak, nanti kakinya kedinginan di bawah. Kalau di atas ya mungkin bisa lebih menyebar gitu. Oke juga karena alasan kesehatan ya. Tapi yang lebih masuk akal dan lebih saintis ya. Ini udara yang dikeluarkan AC memiliki berat jenis yang lebih berat daripada udara ruangan. Kita pakai AC untuk apa sih? Untuk biar sejuk kan, biar nyaman. Berarti sebelumnya nggak nyaman dong. Berarti sebelumnya gerah dong. Berarti sebelumnya panas dong gitu ya. Secara analogi seperti itu. Kita pasang AC, ternyata lebih dingin Pak. Iya lebih dingin. Kenapa? Karena udara dingin, udara yang temperatura itu lebih rendah, itu akan berat, memiliki berat jenis yang lebih tinggi.
Sedangkan udara dengan temperatur yang lebih tinggi itu ringan, ya, massa jenisnya, sehingga akan bergerak ke atas. Gitu. Jadi ya tersirkulasi secara sempurna sebenarnya. Udara dinginnya ke bawah, ini T dinginnya ke bawah, terus udara yang T-nya lebih tinggi itu ke atas. Lalu yang di atas nanti berembus lagi, didinginkan lagi, ya. Bersatu lagi dengan udara dingin. Terus udara dingin ke bawah lagi. Lalu udara yang tadinya telah melewati badan kita, yang lebih hangat udaranya ke atas lagi, seperti itu. Begitupun seterusnya. Ya, jadi alasan utamanya, dengan kata temannya tadi, udara dingin memiliki berat jenis yang lebih tinggi atau lebih berat daripada udara yang panas. Tuh. Jadi kayak kita masak mie instan atau masak apa ya, masak air di teko gitu ya. Air di teko itu kan kalau sudah mendidih pasti udaranya ke atas kan ya, jadi uap air kan ya. Jadi uap air. Nah, sedangkan di AC itu cenderung kalau hasilnya normal ya, kalau tidak rusak itu udara dingin yang keluar. Sebenarnya bukan udara dingin sih yang keluar, tapi ada perpindahan panas di situ. Sebenarnya nanti minggu berikutnya saya jelaskan. Nanti ada sumber kalori yang berhubungan dengan ini tadi, beban pendinginan. Ya. Ternyata beban pendinginan ini merupakan sumber kalor yang dibutuhkan untuk transfer panas di evaporator. Ya, di evaporator itu salah satu komponen daripada AC. Jadi kita tidak bisa melihat saja. Kita kan nggak bisa melihat uap air nih. Nah, padahal kalau kita bisa lihat uap air, ternyata uap air di tubuh kita itu terserap oleh evaporator, sehingga evaporator itu menguap dan uapnya itu yang dihembuskan oleh blower ke seluruh ruangan. Tapi dari sini kita bisa paham dulu bahwasanya udara yang dikeluarkan AC memiliki berat jenis yang lebih berat dari udara ruangan. Oke? Oke ya. Lalu penempatan kompresor harus diletakkan di tempat dengan sirkulasi udara yang cukup. Jadi kompresor itu lebih banyak diletakkan di luar ruangan untuk AC split ya. Dan apalagi ada tempat untuk udara masuk dan udara keluar. Oke. Dan terlindung dari hujan. Biasanya diletakkan di luar ruangan tapi terhindar daripada panas dan hujan agar lebih awet itu kompresornya. Untuk AC ukuran 1 PK atau part cards, jadi selain BTU, satuan AC itu adalah PK yang di pasaran ya. Nah, PK itu bahasa Belanda yang artinya daya kuda, atau PK itu artinya part cards, daya kuda, sama HP, horsepower sama. Lalu jarak aman di antara unit indoor dengan kompresor berkisar antara 5-7 meter. Jadi ya bisa lebih dan bisa kurang sebenarnya, tergantung dari kapasitas AC-nya. Jika memasang AC lebih dari satu, hindari peletakan kompresor secara berhadapan dengan kompresor lain. Itu yang di ruangan ya, terutama di gedung-gedung bertingkat itu biasanya berhadap-hadapan. Sebaiknya letakkan sejajar sehingga sirkulasi udara tidak berterganggu. Jadi lebih baik sejajar daripada berhadapan. Kalau gedung atau apartemen yang sangat dempet-dempet itu biasanya di celah-celahnya itu, kalau orangnya tidak banyak tahu tentang sirkulasi air conditioner, yang masang instalasinya itu berhadap-hadapan. Sedangkan itu kan mengeluarkan panas ya. Panas itu akan terserap kembali oleh kompresor yang satu. Jadi sangat riskan sekali untuk sirkulasi yang baik. Oke, sampai sini. Besok minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk materinya. Ya, sampai sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Dalam perencanaan sistem tata udara.
Aman ya. Besok kita akan coba bahas kembali deh, coba yang paling paham. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya izin ya Pak, ini agak random aja sih Pak pertanyaannya. Ya. Jadi kan kompresor yang udara yang dikeluarkan kompresor AC itu kan udaranya panas ya Pak ya? Iya. Nah itu kan artinya udara yang keluar itu terbawa keluar. Nah artinya apakah ada kemungkinan Pak pemanasan global itu juga berpengaruh dari pengeluaran dampak dari pengeluaran udara dari kompresor itu dapat berpengaruh ke dampak pemanasan global Pak? Nggak ada. Nggak berpengaruh. Kecuali kalau kamu buang CO2 atau CO. Itu sama kayak kamu punya kendaraan listrik. Kamu punya kendaraan listrik, motor listrik kan panas tuh, baterainya panas. Ini kita tidak bicara tentang ngecas baterai atau bahan dari baterai ya. Kita bicara kalau punya motor listrik atau mobil listrik, pada saat berjalan kan panas. Nah, panasnya itu yang dibuang ke lingkungan. Bukan emisinya, bukan emisi, tapi panasnya saja. Beda kalau AC kamu bocor, freonnya keluar. Atau beda kalau misalkan kamu punya motor bensin, itu panas tapi kan ngeluarin emisi juga. Jadi yang untuk memanaskan global itu bukan panas dalam arti benda yang panas terus dibuang ke lingkungan gitu, enggak. Tapi emisi sih, lebih ke emisi. Kalau panas antara itu kan blower ya, sebenarnya kan perpindahan panas saja yang terjadi di dalam kondensor itu ya. Nanti besok kita akan bahas kondensor itu kan prosesnya kondensasi. Nah, kondensasi itu kan merubah uap, artinya di dalam hal ini kan uapnya itu refrigeran diubah kembali menjadi cairan ya. Itu kan prosesnya kondensasi. Itu hanya meniupkan saja, meniupkan udara segar, udara dingin, sehingga nanti yang keluar dari kondensor itu udara hangat. Jadi tidak mempengaruhi pemanasan global secara langsung ya, secara langsung. Tapi kalau bicara freon, bicara listrik, nah itu beda lagi. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, sama. Ada lagi? Silakan. Izin Pak, untuk penguploadan kontrak kuliah tadi nggak bisa diupload Pak, nggak ada tempatnya Pak. Di ini aja, di stream aja. Di stream kayak biasa. Biasa deh, mahasiswa bisa, kemarin bisa deh. Di classroom, lalu ada stream, classwork, people, grades ya. Kamu di halaman utamanya aja. Timeline bisa di-upload. Coba lagi ya. Kalau di sini bisa nggak sih? Atau saya minta itu deh nomor kamu ya kali ya. Baik Pak. Muhammad Abil nomornya berapa? Di ini aja, di pesan aja nih. Jadi saya simpan. Untuk pemberitahuan juga ya kalau ada perubahan jadwal dan lain-lain. Baik Pak. Abil Pak. Ya. Abil apa Abil sih panggilannya? Abil ya? Abil Pak.
Kalau tulisannya il. Abi ya, Abi. Pakai iya ya. Oke, Iya, terima kasih. teman. Iya, Pak. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak.